Kita beralih ke informasi lainnya, saudara, walaupun sudah menemukan bukti yang cukup dan masuk dalam tahap penyidikan, namun Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma belum ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT menyebut AKBP Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan menjual video kekerasan seksual kepada anak ini ke situs di Australia. AKBP Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebab saat ini mantan Kapolres Ngada nonaktif sudah ditangkap dan ditahan oleh Mabes Polri. Mendapat informasi dari HFP, Surat Federal Police, ya. Jadi Hubinter meneruskan temuan yang dari HFP. Tentang apa Pak itu temuan dari HFP? Nah, itu tadi adanya dugaan kekerasan seksual. Kita belum periksa dia sebagai tersangka. Ya, karena kemarin sudah pada tanggal 20 sudah dibawa ke Jakarta. Makasih. Berdasarkan informasi sebenarnya ada 3 apa 1 orang Korban 1 orang, anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kupang mengecam keras dugaan tindakan kekerasan seksual Kapolres Ngada nonaktif. Anggota Polri seharusnya wajib melindungi dan mengayomi masyarakat, apalagi seorang Kapolres. DP3A Kota Kupang meminta korban dan keluarga segera diberi pendampingan sebab bisa menimbulkan trauma seumur hidup. Toleransi apapun terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual. Karena apa? Kasus kekerasan seksual ini dampaknya sangat luas pada anak sendiri. Nah, apalagi dilakukan orang yang harus melindungi terhadap anak. Tugas polisi kan mengayomi, melindungi. Nah, harusnya mereka ketika kita ada kasus dan melaporkan ke polisi, kita merasa aman dan nyaman. Anak-anak ini dan keluarganya dilindungi, kemudian mereka secepatnya mendapat pendampingan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Rudianto, lalu meminta Kapolres Ngada yang terlibat kasus kekerasan seksual dan narkoba segera diberhentikan secara tidak hormat dan diproses pidananya. Lalu bilang kasus ini telah mencederai institusi Polri dan menurutnya tidak perlu diberi maaf. Saat ini sang Kapolres menurut Lalu sudah menjalani proses hukum. Pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional. Sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Perbuatannya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Sudah dinonaktifkan, sekarang diproses hukum. Dari proses hukum kasih hukuman pemberhentian, mencatan, lalu kemudian dipidanakan untuk diminta pertanggungjawabannya. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Ngada mendesak Polres Ngada untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggotanya usai menyusul kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Tak hanya kasus narkoba, AKBP Fajar Widya Dharma juga terjerat kasus kekerasan seksual. Aktivis pemerhati perempuan dan anak mengecam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh polisi yang dinilai seharusnya sebagai pihak yang melindungi anak. Bahkan Lembaga Perlindungan Anak NTT menilai kasus ini bukan hanya kekerasan seksual, tetapi juga perdagangan orang, sehingga polisi perlu mengusut dan memberi hukuman berat kepada semua orang yang terlibat.
terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual. Karena apa? Kasus kekerasan seksual ini dampaknya sangat luas pada anak sendiri. Nah, apalagi dilakukan orang yang harus melindungi terhadap anak. Tugas polisi kan mengayomi, melindungi. Nah, harusnya mereka ketika kita ada kasus dan melaporkan ke polisi, kita merasa aman dan nyaman. Nah, tetapi ketika oknum yang melakukan hal ini adalah seorang Kapolres, maka itu sudah tentu akan berdampak sangat luas. Lihat, sebenarnya ini juga sebuah modus tindak pidana perdagangan orang. Selain eksploitasi seksual, kejahatan seksual, sebenarnya karena meminta orang lain untuk membawa anak ini, berarti ini kan sebenarnya kan tindakan perekrutan, kemudian melalui pembayaran, ini tindak pidana perdagangan orang. Karena itu kita minta supaya segera diusut dan para pelaku maupun orang-orang yang turut melakukan itu harus dipanggil, diperiksa dan ditangkap, ditahan agar Divisi Propam Polri masih memeriksa AKBP Fajar Widyadharma yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan narkoba. AKBP Fajar telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri di Kabupaten Ngada pada 20 Februari lalu. Dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif mengonsumsi narkoba. Sementara itu untuk kasus kekerasan seksual pada anak, pemeriksaan etiknya masih dalam proses. Dalam kasus ini, Fajar diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak dan mengirimkan video aksinya tersebut ke situs porno Australia. Transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab Polri kepada publik. Maka Polri sangat berkomitmen untuk hal itu. Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kita update melalui Propam seperti hasilnya. Yang jelas bahwa siapapun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas dengan ketentuan. Hingga saat ini Mabes Polri belum menetapkan AKBP Fajar Widyadharma sebagai tersangka, baik di kasus narkoba ataupun di kasus kekerasan seksual. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, walau terjerat 2 kasus besar, yakni narkoba dan kekerasan seksual, namun Kapolres Ngada nonaktif masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal polisi telah memiliki bukti permulaan yang cukup dalam kasus ini. Kita akan bahas bersama Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Selamat petang, Pak Hoirul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Hoirul. Pak Hoirul, ini bukti permulaannya bisa dikatakan sudah cukup. Tapi hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka untuk AKBP Fajar. Apa yang menjadi alasan dibalik penetapan tersangkanya ini? Belum ditetapkannya ini. Yang kami dapat kabar adalah secara teknis memang AKBP Fajar ada di Jakarta. Sedangkan prosesnya ada di sana ya, di NTT sana. Sehingga memang secara teknis penetapannya nunggu proses yang di Jakarta. Yang di Jakarta ini adalah proses Propam. Sampai hari ini tadi saya tanya ke Propam ya, prosesnya sudah selesai, sekarang di Waprov. Kemungkinan besar minggu depan sudah ada sidang etik. Saya kira ketika sidang etik itu langsung simultan ada penetapan tersangka. Dan penetapan tersangka itu saya kira kalau lihat konstruksi peristiwanya tidak hanya tunggal AKBP Fajar, tapi juga pelaku-pelaku yang lain. Dan ini walaupun cukup lama ya menurut saya makan waktunya, tapi kalau lihat dari konstruksi peristiwanya mengurai siapa orang-orang yang terlibat di sana, ya kita apresiasi terhadap kepolisian membongkar ini semua. Kalau informasi yang didapatkan Kompolnas, siapa-siapa saja pihak yang terlibat, Pak Hoirul? Yang pasti adalah orang kalau dalam kekerasan seksual ya, yang menyediakan anak, menyediakan fasilitas itu pasti akan kena. Jadi tidak hanya Fajarnya, tapi orang yang terlibat dalam itu. Kalau dalam konteks pidananya TTPU memang dapat gitu. Dan orang-orang yang terlibat di sana saya kira juga potensi untuk dijadikan tersangka. Nah, kapan kalau pertanyaan substansinya kapan jadikan tersangka? Saya kira minggu depan ya. Karena minggu depan sudah ada sidang etik, kemungkinan besarnya begitu, langsung segera itu ada penetapan tersangka. Ya, karena meskipun minggu depan sebenarnya bisa dikatakan cukup lama ya, karena ini adalah kasus yang bisa dikatakan berat dan juga dilakukan oleh seorang
Kepala Polres. Pak Hairul, ini kan bukan hanya ya, ini kan bukan hanya memalukan institusi Polri, tapi bisa dikatakan sudah mencoreng nama negara karena kabarnya video yang dilakukan ini dijual ke Australia. Bagaimana Kompolnas melihat kasus ini? Iya, kalau dalam konteks seperti itu memang ini nggak ada kata lain untuk ya dihukum seberat-beratnya. Apa hukuman paling berat untuk tindakan kepada Kapolres ini, Pak Hairul? Kalau dalam konteks etik ya dipecat. Kalau dalam konteks pidana ya bisa pidana seumur hidup ini. Gitu. Kalau saya ya melihat anatomi dan konteks kasusnya. Karena ini kan juga profil pejabat publik gitu ya. Yang ini dalam konteks beberapa tindak pidana bisa memberatkan. Yang kedua sebenarnya dia punya kewenangan, punya kewajiban untuk bahkan mencegah terjadinya kejahatan TPPU ini. Kok malah jadi pelaku utama dalam proses ini, sehingga pidananya bisa maksimal, etiknya juga bisa maksimal. Di luar konteks itu, yang harus kita pikirkan juga adalah bagaimana pemulihan korban, dan itu ada tanggung jawab negara dan ada tanggung jawab pelaku. Jadi sanksinya juga memikirkan bagaimana restitusi korban. Nah, tiga layer itu. Jadi kalau etiknya dipecat, pidananya seumur hidup ya maksimal banget gitu. Yang berikutnya adalah restitusi untuk pemulihan korban. Oke, baik. Kita harapkan kasus ini bisa lebih cepat ditangani dan juga mendapatkan hukuman yang sesuai dan setimpalnya. Terima kasih Komisioner Kompolnas Pak Hairul Anam sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya polisi sudah mengantongi ciri fisik dari kerangka yang ditemukan dalam mobil yang terparkir di asrama polisi Mapolsek Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Pemilik mobil juga sudah dimintai keterangan. Setelah insiden kaburnya 52 narapidana dari lapas kelas 2B Kuta Cane, Aceh Tenggara, hingga Rabu sore 26 diantaranya telah kembali. Sementara 26 napi lainnya masih diburu.